Bakal calon presiden 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan masih enggan menyebut nama bakal cawapres yang akan mendampinginya. Anies selalu menjawab ia akan mengumumkan bakal calon pendampingnya di Pilpres 2024 pada waktu yang tepat. Meski demikian, bursa cawapres untuk Anies bak mulai memperlihatkan titik terang. Setelah sebelumnya, para kiai pesantren At-Tauhid Sidoresmo, Surabaya menyodorkan 5 nama, yaitu Yeni Wahid, Muhaimin Iskandar, Hovifah Indar Parawangsa, Mahfud MD, dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024. Kini nama-nama tersebut dikabarkan mengerucut menjadi 2 nama. Nama Yeni Wahid dan Agus Harimurti Yudhoyono diprediksi menjadi bacawa pres potensial untuk Anies Baswedan. Putri kedua dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu digadang-gadang terus didekati Nasdem untuk dipinang menjadi bacawa pres Anies. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat AHY juga dikabarkan mulai mendapat restu dari PKS dan Nasdem untuk mendampingi Anies Baswedan. Lantas kepada siapakah bacawa pres untuk Anies berlabuh? Ya kalau publik sih melihatnya memang alot ya. Dari pulang haji banyak yang menantikan kapan nih Anies Baswedan mendeklarasikan cawapresnya. Betul. Tapi sampai dengan saat ini masih mengerucut di 2 nama, AHY dan juga Yeni Wahid. Ya, tapi kok seheboh itukah nama Yeni Wahid ini dalam perbincangan di internal Koalisi Perubahan untuk Perbaikan? Nah, kita hadirkan narasumber pada pagi hari ini. Ada Bang Herzaki dari Partai Demokrat. Selamat pagi Bang Herzaki. Selamat pagi Bang Zaki. Apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Ada dari Nasdem juga Bang Willy Aditya. Selamat pagi Bang Willy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Arif Padi, pagi Rati, pagi Bung Pagi Bang Herzaki. Willy. Ayo semangat Bang Willy. Semangat. Saya ingin pertama ke Demokrat dulu ya Bang Willy. Ini Bang Herzaki perlu ditanyakan. Muncul nama Yeni Wahid ini apa sih? Malah dibahas sama Bang Jansen Sitindaun tuh di medsos kan. Tuh, Bang Jansen udah menulis loh di Twitternya. Ini adalah opini pribadi. Oh gitu. Ya kan opini pribadi boleh dong. Makanya politisi punya opini pribadi bebas. Tapi begini, kalau munculnya Mbak Yeni Wahid, kalau dari kami sih melihatnya baik-baik aja gitu ya. Hal yang sangat positif dalam konteks begini gitu ya. Mbak Yeni menyampaikan bahwa dia memiliki kedekatan dengan Mas Anies. Nah, ini hal yang positif. Bagaimana seorang Yeni Wahid ya, kita bicara NU Tulen nih gitu, karena beliau anak dari almarhum Gus Dur yang jelas-jelas adalah keturunan langsung dari pendirinya NU. Nah, bayangin nih, tokoh besar NU, ya kan, punya anak namanya Mbak Yeni Wahid. Dan beliau bilang dekat dengan Mas Anies. Jadi pihak-pihak yang selama ini mencoba quote and quote memframing seakan-akan Mas Anies jauh dari NU, bahkan anti NU atau ditolak NU, itu seharusnya gugur gitu. Siapa itu? Ya kan ada lah gitu kan, seakan-akan bahwa Mas Anies itu tidak bisa merangkul semua, dan kan ada kan framing yang macam-macam itu kan gitu. Nah, ini kalau menurut kami ya sangat positif. Nah, tapi gitu. beginilah, kita nggak usah terlalu jauh sampai ke sana ya. Tapi kan gini, kan kalau di Partai Demokrat kan satu nama AHY pendamping Anies Baswedan gitu. Ini siapa yang narik-narik nama-nama lain, bahkan mengerucut ke Yeni Wahid, ini siapa gitu? Nah, ini pertama di Demokrat ya, kita tidak pernah hanya menyodorkan Mas AHY, tetapi kita pernah diminta oleh baca pres untuk menyampaikan siapa calon terbaik gitu. Nah, kalau misalnya muncul Anies AHY, mesti diingat Anies AHY itu bukan Demokrat yang memunculkan. Siapa? Pertama kali bulan Maret 2021, saya masih ingat kenapa. Waktu itu lagi COVID, kita nggak pernah bahas mengenai pilpres, nggak bahas mengenai capres, atau di berbagai media waktu itu minta pendapat kita mengenai munculnya sosok Anies AHY untuk diusung. Padahal mesti diingat, nama Mas Anies ini nggak pernah masuk dalam daftar capresnya Demokrat sampai kemudian setelah kita di Koalisi Perubahan dan teman-teman Nasdem waktu itu mendeklarasikan Mas Anies. Sebelumnya nggak ada itu opsi itu, karena kalau di mana-mana kader itu Demokrat selalu bicara Mas AHY. Tapi kan harga mati kan nama AHY sebagai pendamping Anies Baswedan gitu. Oh, kalau kami nggak pernah menyebut harga mati gitu. Tapi bahwa memang kalau Demokrat komitmennya adalah kita ada piagam perubahan. Nah, kita ikuti aja gitu di situ. Ya, Mas AHY juga udah menyampaikan. Selalu nih, mohon maaf nih ya, ini sebelum saya ditanya, saya potong dulu nih kan. Masih ada pertanyaan lain kok. Sejak Oktober 2022 selalu ditanya, kalau misalnya
Mas Ahy tidak jadi cawapres kan Hengkang begitu. nggak nih? Demokrat hengkang nggak kan begitu itu. ah. Pokoknya selalu ditanya. Jelas-jelas yang ada itu Demokrat berjuang untuk perubahan dulu. Iya. Setelah itu barulah Demokrat bersama teman-teman Nasdem dan teman-teman PKS membentuk yang namanya koalisi perubahan. Oke. Setelah itu yang ketiga barulah kemudian kita bersepakat, oh ini capres yang kita usung adalah Mas Anies. Jadi kalau misalnya disampaikan bahwa kita akan keluar dari koalisi perubahan, karena katakanlah tadi masalah cawapres, mohon maaf kita ini bersama karena atas nilai-nilai perubahan yang kita perjuangkan. Berarti tidak akan gitu hengkang loh. kalau memang nanti yang dipilih bukan AHY? Loh, kita ini dan perubahan adalah satu gitu loh. Oh, oke. Yang kedua, koalisi perubahan itu adalah bagian dari Demokrat. Demokrat adalah bagian dari koalisi perubahan. Tapi Jadi bukan dengar-dengar yang terpisah-pisah. selama ini menekan dari Anies Baswedan segera untuk ayo bilang Anies AHY begitu dari Demokrat kabarnya Bang. Oh, yang terus enggak menekan dong. ayo Enggak diumumkan nekan. Kita begitu. enggak nekan dong. Sebenarnya Enggak begini, kalau dari Demokrat tidak pernah berbicara Anies AHY umumkan. Tidak ada itu. Tapi Nggak ada. Yang ada adalah kita melihat Mas Anies Oke. terbaik adalah sebaiknya kita ingin agar sebisa mungkin selambat-lambatnya 6 bulan ini ada pengumuman capres dan cawapres deklarasi. Karena kan kita menginduk kepada piagam nih. Iya. Nah, di piagam kan juga disebutkan poin keempat itu bahwa tidak terlalu lama akan dilakukan pengumuman siapa capres cawapres dan dilakukan deklarasi. Iya. Sedangkan itu kan 14 Februari ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana nih, ini kan pola pikir kita nih. Kita berhitung, kita dalami semua data dan fakta, kita Ya. cermati Berpacu bahwa dengan waktu juga. untuk bisa cross melampaui Mas Ganjar, Pak Prabowo, itu salah satunya adalah terkait dengan percepatan pengumuman oke. cawapres, pembentukan tim pemenangan. Ya. Ya kan kenapa? Perubahan ini suatu hal yang harus disosialisasikan secara Segera, intens. oke. Dan kalau udah dicapres cawapres dan tim pemenangan, itu akan jauh lebih optimal. Tapi lagi-lagi mesti diingat, Ya. kami juga punya komitmen. Sebelum poin keempat, ada namanya poin ke-1 dan ke-2 itu, bahwa cawapres sepenuhnya kita serahkan kepada Mas Anies Baswedan. Oke. Jadi kita ikutin. Baik. Nah, saya satu hal terakhir mengkritisi sedikit ya. Apa tuh? Ini judulnya bukan alotnya menentukan cawapres Anies. Jadi harusnya? Sebenarnya bukan menentukan lagi. Coba, apa tapi analisanya? lebih kepada kapan deklarasi atau mengumumkan. Jadi bukan jadi masalah. sudah ditentukan belum diumumkan Loh, begitu. Kan Mas Anies sudah menyampaikan, Oke. sudah ada dalam Serupahannya kantong tidak sama Mas namanya itu, Anies Bang gitu Zaki. loh. Oke, saya mau ke Bang Willy. Kalau emang bener-bener nggak alot menentukan cawapres Anies, ya umumin aja segera lah, udahlah. Bang gitu Willy, kan. tapi kalau saya sempat mendengar pernyataan dari Yeni Wahid di salah satu media, kabarnya sempat ada perbincangan dengan Surya Paloh, permintaan langsung. Kabarnya Yeni Wahid ini cocok nih mendampingi Anies. Benar nggak tuh? Berarti dari Nasdem berarti namanya Yeni Wahid ini jangan-jangan ya? Iya, dari Nasdem nggak Bang? Saat mendeklarasikan Mas Anies 3 Oktober itu standpointnya sangat jelas ya, bahwasanya kita mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Terkait dengan calon wakil presiden, kita sedari awal menyerahkan itu pada Mas Anies. Analogi yang sering disampaikan oleh Pak Surya ketika diwawancarai adalah ketika kita ingin burung itu terbang, jangan kemudian diikat sayap atau kakinya dengan beban, biarkan kemudian dia bebas memilih siapa yang akan menjadi pendampingnya, dan itu kemudian harus terbangun chemistry, tidak ada kawin paksa. Dalam konteks itu, bahwasannya ada komunikasi kiri dan kanan itu dilakukan oleh semua pihak. Bahkan di tim 8 pun kami waktu itu diminta oleh Mas Anies memberikan masukan, kami berdialog dengan beberapa tokoh, beberapa kandidat untuk kemudian saling melakukan eksplorasi. Begitu, Rati. Ya, tapi Bang Willy, saya perlu konfirmasi dulu begitu. Kita bersama-sama ada juga piagam apa namanya tadi piagam perubahan dan ada tim 8 begitu. Nah tapi sepertinya masih butuh nama-nama lain selain AHY kayaknya ya. Dan Nasdem justru malah mengusulkan nama-nama lain tersebut hingga mengerucutlah ke nama Yeni Wahid seperti ini. Arif Fadil ini memang luar biasa. Tembakan ini tembakan Biasa di luar Pak, saya biasa di luar. Jadi konteksnya adalah siapapun yang dipilih oleh Anies Baswedan itu kami semua akan sami nawa atau itu prinsip dari awal yang sudah kita bangun. Kenapa koalisi perubahan ini benar-benar adem, ayem, enak, lan kepenak gitu Arif Fadil, karena koalisi perubahan itu lahir atas kebutuhan bersama. Bagaimana perubahan itu menjadi agenda rakyat di
pemilu 2024. Yang kedua, kami memiliki keinginan bersama atau kesadaran bersama. Jadi tidak hanya kebutuhan, tapi ada kesadaran bersama untuk bagaimana memenangkan ini. Dalam konteks ini, rasionalitas politik itu menjadi sangat penting. Anies sebagai figur perubahan yang tak terbantahkan, maka kemudian ketika dia harus running dalam konteks pilpres, satu, kemisterinya harus terbangun, yang kedua, play to win. Itu yang kemudian menjadi sebuah basis utama dalam proses kontestasi. Nah, itu yang terus-menerus kami matangkan. Jadi bahwasanya ada input, ada segala macam, itu suatu hal yang wajar. Itu membuktikan bahwasanya Anies lah yang paling layak menjadi presiden di 2024. Maka kemudian banyak yang datang ya. Sebelum Mbak Yeni kan juga ada Bu Susi, gitu, ada Prof Mahfud, gitu. Banyak sekali yang kemudian ingin mendampingi Mas Anies ya. Jadi konteks ini tentu kita harus apresiasi bagaimana keinginan banyak dari tokoh-tokoh masyarakat ini. Kalau itu capresnya, cawapresnya 3, kita pasang 3-3 Arif Fadil. Nggak hanya 1 kita pasang itu. Bang Willy, tapi pertanyaannya kalau memang AHY ini masuk dalam kriteria pendamping Anies Baswedan, kok nunggu apa lagi begitu Bang? Tapi tahan dulu ya Bang, kita kembali lagi usai hal ini tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.